buat kita semua. Materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yaitu melalui pembelajaran saintifik peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945 demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. B. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, Presiden, DPR, dan di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin, yaitu pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. C. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila terpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan didasari nilai-nilai ketuhanan, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Pancasila saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil pemilu 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Setelah kamu menyimak pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi, sekarang coba kamu kerjakan soal-soal berikut ini. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.